Nah, kalau kita hitung dari total Bapak Ibu, maka di sini ranking tertinggi ini didapatkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan lihat perhitungan nilai total tertinggi bagi rekan-rekan yang ujian CAT, namun kalah dalam perangkingan, dan ini merupakan hasil akhir dari perangkingan yang bakal Bapak Ibu alami. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di kasus yang akan kita paparkan ini, nanti kita sama-sama akan melihat apa hasil akhir ataupun posisi perangkingan yang akan didapatkan oleh setiap peserta yang mengikuti ujian pada seleksi P3K tahun 2023. Ini kita sudah asumsikan untuk kasus yang akan kita hitung perangkingannya dengan kasus formasinya pada PAI ya. Kasus pada PAI tergantung dari formasinya berapa, namun kita lihat di sini ada 5 peserta yang kita contohkan akan dihitung nilainya setelah mengikuti ujian CAT-BKN. Nah, nanti sama-sama Bapak Ibu akan kita lihat bagaimana hasil total dan bagaimana hasil terakhir perangkingan. Untuk peserta pertama atas nama Agus, ini umur 55 tahun. Namun Bapak Ibu, meskipun di sini ada fil umur ini tidak mempengaruhi nilai ya, karena memang tidak ada afirmasi terhadap umur Bapak Ibu. Nah, Agus mendapatkan nilai teknis 300 ya, nilai total 300. Kita ketahui nilai total murni itu adalah 450. Kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai tertentu, maka itu akan menjadi data nilai teknis Bapak Ibu. Karena beliau tidak memiliki cerdik, maka afirmasi cerdik 100%-nya tidak ditambahkan, sehingga nilai totalnya tetap menjadi 300 poin. Kemudian untuk mansos dan wawancara, ini tentu saja nilainya paling tinggi nih, 180. Kemudian 38 adalah nilai wawancaranya, sehingga nilai totalnya adalah 518. Ini untuk peserta pertama. Kemudian untuk peserta kedua, umur 45 tahun, sekali lagi umur tidak mempengaruhi. Dia mendapatkan nilai teknis 250 ya. Nilai teknisnya 270. Namun yang bersangkutan memiliki cerdik Bapak Ibu, sehingga dinilai afirmasinya menjadi 450 untuk teknis. Karena afirmasi cerdik itu dinilai adalah 100% dari total dari nilai teknis. Total nilai teknis kan 450, sehingga nilainya menjadi 450. Kemudian mansosnya 175, kemudian wawancaranya 40, dan totalnya mendapat 665. Kemudian untuk Suci, umur 35 tahun, teknisnya mendapatkan 200, dan kebetulan dia memegang cerdik juga sehingga mendapatkan 450. Kemudian di sini nilai mansosnya 163, wawancara 36, nilai total menjadi 649. Kemudian peserta keempat, Rahmat, umur 50 tahun, nilai teknis mendapatkan 320, cukup tinggi. Kemudian karena tidak ada afirmasi, hanya 320 saja dihitung, dan mansosnya 160, serta wawancaranya 35, nilai total akhir adalah 515. Kemudian untuk Amiruddin, ini umur 45 tahun, nilai teknisnya 200, dan tidak juga memiliki cerdik, juga tetap 200. Mansos dan wawancaranya ini, sehingga hasil totalnya adalah 412. Nah, kalau kita hitung dari total Bapak Ibu, maka di sini ranking tertinggi ini didapatkan oleh siapa Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ini adalah Indah ya. Indah adalah pemegang ranking pertama. Pemegang ranking pertama karena 665 nilainya. Kemudian ranking kedua ini dipegang oleh siapa? Suci ya. Total 649. Kemudian ranking ketiga dipegang oleh 518 ya. Di sini Agus. Kemudian ranking 4 515. Kemudian yang terakhir adalah 412 Bapak Amiruddin. Nah, ini adalah ranking berdasarkan nilai total ya yang dimiliki oleh rekan-rekan semua. Nah, lalu kita lihat di bagian kanan ini ada status ya. Status yang ini P4, yang ini P3, kemudian ini P4, P2, P3, dan P3 serta P2. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kasus seperti ini, dengan nilai total seperti ini, maka kira-kira bagaimana posisi perangkingan? Posisi perangkingan, tentu Bapak Ibu bisa sama-sama menebak. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti posisi perangkingan pertama yang akan mendapatkan formasi PAI adalah yang mana? Ya, benar sekali. Yang mendapatkan formasi pertama adalah
Pak Amiruddin. Mengapa demikian? Karena dia adalah peserta satu-satunya P2, meskipun rankingnya tidak terlalu tinggi, namun dia adalah pemegang ranking pertama pada penempatan karena statusnya adalah P2 ataupun THK 2. Kemudian kita lihat untuk peserta kedua, tentu yang mana Bapak Ibu kita lihat. Ini P3 juga, ini P3, ini P3. Tentu yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Suci ya, Suci dengan nilai 649, posisi kedua. Mengapa tidak 665? Karena dia adalah P4. Ini peserta umum hanya mendapatkan sisa ya, sisa formasi. Sehingga yang mendapatkan penempatan kedua adalah Suci, status P3, meskipun nilai dalam total adalah urutan kedua. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu yang mendapatkan posisi ketiga? Yaitu yang memiliki nilai 518, yaitu Agus ya. Sini. Agus. Kemudian selanjutnya baru Rahmat ya. Nah, di sini 4. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima Indah ya. Meskipun nilai totalnya nomor 1, namun dia statusnya P4, maka dalam perangkingan mendapatkan urutan ke-5. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan perhitungan afirmasi 100 ini, Bapak Ibu nanti login di SSSN, pastikan dalam status afirmasi Bapak Ibu serdiknya itu diakui ya, dan terdeteksi di SSSN. Contohnya ini ya, contohnya ini. Nah, karena banyak sekali Bapak Ibu kemarin meskipun memiliki serdik, saat dalam pemilihan formasi di SSSN, serdiknya tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi, maka itu tidak akan menjadi perhitungan. Nah, kasus lain yang pernah dialami tahun-tahun sebelumnya, contohnya sama seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat ada rekan-rekan yang nilai murninya adalah 300, kemudian ditambah afirmasi sejumlah nilai total teknis yaitu 500, sehingga nilai totalnya menjadi 724. Ini kode afirmasi untuk serdik ya. Nah, kemudian dia mendapatkan 240. Nah, nilai akhirnya menjadi 500. Ini karena dia juga mendapatkan afirmasi serdik. Bahkan di sini ada kode B. Kode B ini adalah untuk 35 plus untuk tahun-tahun sebelumnya. Namun sekarang tidak ada ya. Tapi di sini yang ditambahkan hanya afirmasi serdiknya saja, yaitu 500. Meskipun dia memiliki 2 afirmasi, tetapi nilai total afirmasinya tetap 500. Demikian juga untuk peserta ketiga, walaupun nilainya hanya 185, dia tetap mendapatkan afirmasi 500, sehingga dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan kelulusan. Nah, ini tiga orang ini dinyatakan mendapatkan penempatan meskipun nilainya sebenarnya kalah ya dibandingkan yang ini. Coba lihat nomor 3 ini kalah nilainya totalnya dibandingkan dengan peserta keempat, bahkan kelima dan keenam. Tetapi karena dia memiliki serdik sehingga ditambahkan menjadi 500 dan dia mendapatkan penempatan dan dinyatakan lulus. Nah, demikian Bapak Ibu kasus perhitungan perangkingan yang dapat Bapak Ibu lihat dan bakal dialami oleh Bapak Ibu nanti pada saat pengumuman kelulusan di bulan Desember 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.